Laporan penghuni apel kepada pengguna apel bahwa apel siap dilaksanakan. Apel persiapan Mandari Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta Senin 24 Juni 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan doa dipimpin oleh pengguna apel. Pembacaan doa dimulai. Yang PJ yang ini doang. Penyematan atribut petugas pemutahiran daftar pemilih secara simbolik oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta yang disaksikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum. Kepada perwakilan petugas pemutahiran daftar pemilih dapat menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ibu BP Epsilon 3, kami persilakan ke depan untuk menyampaikan atribut secara simbolis. Maju dong. Ibu izin, ibu, aku, tahan bu. Penyematan topi diikuti oleh seluruh peserta apel. Iya Pak. Kepada anggota Komisi Pemilihan Umum dan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kami persilakan untuk kembali ke tempat. Perwakilan penyematan kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas Antari Pilkada tahun 2024. Pemilu dan pemilihan atau titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan pemilih potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu atau pemilihan diselenggarakan dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, tempat di Jakarta International Playground, area plaza multifungsi, saya petugas pemutahiran data pemilih atau Pantari untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu atau pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan pemutahiran data pemilih dan tingkat TPS
yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh dan transparan dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu atau pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilihan untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu pemilihan dengan tetap dan meningkatkan kualitas, menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsial, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dan prinsip-prinsip pemilu atau pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan. Dalam bentuk pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggara pemilu atau pemilihan. 10. Membantu KPU kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya masa jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanat pengguna APBN Pengesahan diistirahatkan. Amanat istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan KPU Republik Indonesia, Ibu Betty Epsilon Idrus. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir saat ini. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan teman-teman perwakilan dari pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini. Yang saya banggakan tentu saja teman-teman Pantarlih se-Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar semua? Siap sudah untuk bertugas? Siap, kita harus siap betul untuk melaksanakan tugas ini. Bapak Ibu sekalian, pimpinan Pemuda yang hadir hari ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan apel untuk mempersiapkan pencocokan dan penelitian data pemilih di lapangan. Teman-teman sudah paham tugas dan kewenangan masing-masing? Sudah di-reflect tadi? Berarti sudah siap turun ke lapangan. Teman-teman, bahwa pendataan pemilih ini menjadi bisnis utama KPU. Ya. Sukses atau tidaknya pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2024 yang nanti, tanggal berapa pemilihnya besar? Ya, jangan sampai Pantarlih nggak tahu kapan pemilihnya. Ya.
Jadi sukses atau tidaknya 27 November yang akan datang tentu saja di tangan teman-teman sekalian. Ya. Jadi pastikan data pemilih yang nanti teman-teman laksanakan pencocokan dan penelitian benar-benar data pemilih yang akurat. Karena akurasi data pemilih ini sangat penting karena berhubungan dengan banyak hal. Antara lain partisipasi pemilih, logistik pemilu, dan yang lain-lainnya. Nah biasanya permasalahan data pemilih ini juga akan muncul kalau memang teman-teman kerjanya tidak maksimal. Ada nggak dari sini yang melihatnya dari awal sudah kodaman? Kodaman atau kodaman? Komando dari kamar. Ya, jadi nggak ngapa-ngapain, terus seolah-olah kerja. Ada nggak di sini? Ada nggak yang cuma ngomongin RT doang? Adanya mana aja deh? Nggak ada. Jadi saya minta teman-teman untuk pastikan turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan, pastikan pemilih yang mempunyai hak pilih bisa terdaftar di daftar pemilih. Tentu saja kami dari KPU DKI Jakarta mengucapkan meminta koordinasinya dari teman-teman jajaran Polda Metro Jaya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Jaya yang ada di forum ini, termasuk juga teman-teman partai politik, untuk sama-sama kita mengawal proses yang ada. Karena bisa jadi nanti teman-teman kalau turunnya tidak sesuai prosedur disangka yang tidak-tidak, ya. Jadi pastikan atributnya dipakai selama 30 hari ke depan. Ya, kira-kira kalau 30 hari ke depan bajunya baru nyala, ya. Jadi nanti kan yang namanya topi kan bisa bajunya bisa baju yang lain. Jangan baju akalnya dipakai 30 hari. Ya. Kalau baju akalnya dipakai 30 hari nanti ya baru. Ya. Nah, prinsip pendataan pemilih ini sebenarnya hanya 3 hal. Pertama, menambahkan. Jadi kalau ada pemilih yang belum masuk, ditambahkan di daftar pemilihnya. Sudah dibikin tadi? Kedua, memperbaiki. Ya, kalau ada orang namanya Rudi pakai Y, ternyata pas kita menemukan namanya Rudi pakai I, itu harus dikoreksi. Atau misalnya ada orang di situ tertulis statusnya laki-laki, padahal perempuan, itu harus dikoreksi. Ya. Nah terakhir tugasnya menghapus atau mencoret. Siapa yang dicoret? Mereka-mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Sudah tahu semua siapa yang tidak memenuhi syarat? Sudah ya? Wah, ini bagus berarti teman-teman kota. Ya. Ini anak komisioner katanya sudah paham semua ya? PPKPS hadir di sini semua? Hadir. Belum dapat lagi ya PPKPS-nya? Nanti hubungi kantor kota masing-masing. Ya, saya masih teman-teman, saya sekali lagi saya mengucapkan pertama selamat bekerja. Dan tadi sudah dibacakan juga fakta integritas bahwa kita bekerja sesuai amanat konstitusi. Jadi pastikan teman-teman sesuai aturan main yang ada dan bekerja bersungguh-sungguh. Buku panduan dan segala macam sudah ada. Kertas kerja semua sudah ada. Sudah, ya berarti selamat bekerja. Jadi izin 30 hari ke depan Pak Karol dan Polda Jaya dan Pemprov DKI Jakarta sedang Provinsi Jakarta, kita akan turun ke lapangan untuk memastikan pendataan pemilih yang akurat. Saya rasa itu jangan lupa follow Instagram atau media sosial KPU Provinsi DKI Jakarta. Sudah follow semua? Kayak nggak nambah rasa ya. Follow semua Instagram dan segala macam dan pastikan teman-teman berkoordinasi dengan teman-teman di kelurahan. Kita menyampaikan bahwa Pilkada DKI Jakarta itu tagline apa? Suara kita masa depan Jakarta. Ya, kalau saya bilang Pilkada 2024, bilangnya apa? Masa depan kita. Pilgub DKI 2024, kita
masa depan Jakarta. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan anggota komisi yang Epsilon Hydros dengan hormat kami persilakan. Barisan disilakan. Sambutan, silakan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran dan Bapak Sekretaris. Lalu kemudian di sini hadir Karo Ops Polda Metro Jaya. Lalu kemudian yang mewakili dari Pangdam Metro. Lalu kemudian Bapak Ibu dari KPU Kabupaten Kota, PPK PPS yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat katanya. Nah Bapak Ibu sekalian, tanggal hari ini 24 Juni tahun 2024 sebagai warga negara yang hidup di Jakarta, selamat ulang tahun buat Jakarta 22 Juni 2024. Semoga Jakarta selalu menjadi kota idaman semua orang termasuk kita yang tinggal di sana. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 kita akan coklit, dan Bapak Ibu yang di depan saya ini terpilih dari 29 ribuan petani di DKI Jakarta yang akan menjadi ujung tombak pendataan pemilih datang dari rumah ke rumah untuk meyakinkan diri bahwa betul ini pemilih kita, ini bukan pemilih kita. Bapak Ibu udah diajarin pakai e-coklit belum? Jakarta harus 100% yang pakai e-coklit ya. Oke, handphone ada di situ nggak handphone? Yuk coba buka handphone, kita boleh coba lihat handphonenya. Saya ingin sosialisasi bahwa pemilih kita sudah bisa disampaikan untuk ngecek dirinya sudah terdaftar atau belum, dicek dptonline.kpu.go.id CEK-DPTONLINT cek CEK-DPTONLINT.kpu.go.id. Nanti semua pemilih entah siapapun selama tinggal di Jakarta punya NIK bisa cross-check dia sudah terdaftar atau belum. Jadi itu salah satu yang akan kita kembangkan untuk pilkada tahun 2024 sama seperti pemilu 2024 yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Jakarta adalah kota di mana masyarakat kita banyak yang tinggal di Jakarta tidak ber-IKTP DKI Jakarta, yang Bapak Ibu daftar hanya yang ber-IKTP DKI Jakarta saja. Di luar itu tidak, karena kita nggak punya pilwali, pilgub, ya memang hanya untuk pilgub DKI Jakarta. Yang pantau coklit hanya mereka yang beralamat sesuai dengan alamat Bapak Ibu semuanya. Saya mengulangi materi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Kota. Lalu, kalau Bapak Ibu tidak menemui masyarakat karena mungkin sedang keluar kota, sedang belajar, sedang berobat, jangan langsung TNS tidak memenuhi syarat. Sepanjang KTP elektroniknya adalah KTP DKI Jakarta, dia adalah pemilih untuk pilkada DKI Jakarta, pilgub DKI 20 November tahun 2024. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nanti di e-coklit kami akan tempelkan pertanyaan question and answer. Jadi ada pertanyaan sekaligus jawaban. Kalau Bapak Ibu lupa tata cara coklit nanti di lapangan, di e-coklit. Jadi itu nanti bisa menjadi panduan Bapak Ibu juga.
Lalu kemudian di masyarakat kita juga akan menggunakan metodologi menggunakan medsos, WhatsApp, chatbot. Jadi kalau masyarakatnya Bapak Ibu pengen, yuk silahkan bertanya tentang coklit apapun itu bisa dicek di 0811 2024 214. Ingat hari kemarin 14 Februari 2024 kan, hari pencoblosan. Jadi 0811 2024 bulan 2 tanggal 1 14. Nanti dicek, say hi, halo. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab dan langsung dijawab oleh robot untuk pertanyaan-pertanyaan umum soal coklit dan pemilu tahun 2024. Saya rasa demikian Bapak Ibu, moga-moga selalu sehat walafiat dalam mengemban amanah. Terima kasih atas nama Komisi Pemilihan Umum atas peran serta Bapak Ibu sebagai pantali petugas mutakhir data pemilih untuk Pilkada tahun 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Apel telah selesai. Laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel dengan meninggalkan tempat apel. Ya. Apel selesai, perintah dibubarkan. Tanpa penghormatan. Ulang. Gerak. Tenang Bu, tenang Bu, tenang Bu. Tenang Bu, tenang Bu. Pak Cucun, Pak Cucun. Yuk, sana. Yuk. Pinggirnya ke pinggir.
Mantarlis ya, Mantarli KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemutahiran data ya, pemilih di DKI Jakarta. Data pemilih itu sesuai ya, jenis kelaminnya, kemudian juga namanya, alamatnya, dan data-data lainnya. Kita harapkan coklit yang dilaksanakan pada KPU sampai dengan bulan depan selama sebulan ini betul-betul dapat menghasilkan data ya, data pemilih penduduk DKI Jakarta, khususnya pemilih untuk Pilkada 2024, sehingga nanti kualitas daripada pilkada menjadi lebih baik. Pak, selainnya Pak, ini kan kemarin Pak Dasko bilang kalau mendukung RK di Jakarta daripada di Jawa Barat. Nah itu kapan Pak deklarasi dari Gerindra sendiri? Ya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dasko itu adalah rekomendasi dari Partai Gerindra ya. Karena dari DPP Partai Gerindra, karena Partai Gerindra melihat Kang Emil, Kang RK atau Ridwan Kamil memiliki kemampuan atau kompetensi ya, prestasi sebagai gubernur di Jawa Barat, dan juga selain elektabilitasnya baik, tinggi dan bisa menang di Jawa Barat, tapi kami juga punya keyakinan Kang RK juga bisa menang di DKI Jakarta. Atas dasar itulah dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, DPP Partai Gerindra merekomendasikan Kang Emil untuk sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Insya Allah nanti yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan partai-partai lainnya insya Allah bisa menang. Sebagaimana dulu 2012 Partai Gerindra bersama PDIP mengusung Pak Jokowi Ahok bisa menang pilkada. Dan 2017 Partai Gerindra bersama PKS bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sandi juga menang. Insya Allah nanti 2024 Partai Gerindra dan partai lainnya mengusung Kang Emil dan wakilnya nanti siapapun insya Allah akan menang. Koordinasinya dengan Partai Golkar sendiri seperti apa Pak Gerindra? Ya kami Partai Gerindra dengan Partai Golkar dan partai-partai hampir ya setiap hari teman-teman di DPR itu kan pimpinan semua ketemu berkoordinasi ya, tidak hanya masalah pilkada di DKI Jakarta tapi juga pilkada di seluruh Indonesia dan masalah-masalah lainnya. Jadi hubungan Partai Gerindra dengan Partai Golkar dan partai lainnya tidak hanya dengan partai-partai di koalisi Indonesia Maju, baik juga partai-partai lainnya yang juga pendukung atau pengusung 01, 03 juga hubungan Partai Gerindra baik sekali ya. Insya Allah nanti kita sukseskan Pilkada DKI Jakarta dan juga insya Allah nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama. Pak, apa sih yang menjadi latar belakang Gerindra mendukung Pak RK? Apakah karena PKS ini akhirnya merekomendasikan Pak Soebul Iman bukan Pak Anies? Apa itu kans kemenangannya? Nggak ada hubungan, tidak ada hubungan dengan dukungan partai lain terhadap calon lain ya. Jadi kami hanya melihat siapa sosok yang menurut hemat kami memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki peluang. Dengan berbagai kalkulasi yang kami buat, kami susun melalui berbagai mekanisme, kami meyakini Kang RK, Kang Emil bisa memenuhi syarat, memiliki peluang dan bisa menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah. Kemarin Mas Kaisang bilang siap menerima pinangan Gerindra. Kalau Gerindra sendiri ada pembahasan soal nama Mas Kaisang? Ya, tentu Partai Gerindra nanti bersama partai-partai lainnya ya akan menyusun ya bersama-sama dengan partai lainnya siapa nanti yang menjadi pasangan ya di Pilkada DKI Jakarta, pasangan calonnya. Sementara ini kan Partai Gerindra mendahului partai lain, tidak bermaksud lain. Ini semata-mata karena kami melihat memang KNK punya peluang
kesempatan dan kemampuan dan prestasi. Harapan kami nanti insya Allah partai lain juga memberikan dukungan dan juga nanti sama-sama akan dicarikan wakil yang terbaik dalam rangka pemenangan DKI Jakarta dan tentu juga di daerah-daerah lain. Nanti pemilihan Pak RK itu udah berdasarkan survei internal juga ya Pak ya? Ya jadi ya tentu setiap partai punya mekanisme ya, punya prosedur, punya aturan ya, masing-masing partai Gerindra juga demikian ya. Ya sementara ini menurut penerawangan kami ya Kang RK yang terbaik ya. Oke ya, cukup ya. Sehat-sehat Pak Riza. Terima kasih ya, saya duluan ya.